Kelihatan ya? Nih. Masuk nggak materinya kalau kalian pakai ini PPT Ibu yang ini? Ya, coba kita baca sama-sama. Kan kalau dari UKM itu, Ormawa itu kan mereka dapat dana itu 3 juta per ini apa semester. Nah, dana itu bisa diklaim, Pak. Dana itu bisa diklaim ke kemahasiswaan lewat web. Nah, kalau itu kalian perlu jelasin juga atau cuman terkait RAB-nya aja? Jadi karena ini lingkupnya masih LKMMTD, Bu. Jadi Mm-mm. untuk materi kami itu lebih ke RAB-nya, Bu. Bagaimana Oh, mereka ya udah. sebuah Mm-mm. rencana anggaran itu. Oh iya, berarti berarti kalian tuh udah fokusnya ke PPT ini aja, nggak perlu lagi ngejelasin alur dan lain-lain itu nggak perlu kan? Nggak perlu, Bu. Oh ya udah, berarti PPT ini aja nanti kalian share. Kan tapi ini udah khusus ke Ormawa sih, nak. Nggak apa-apa kalian ngejelasinnya langsung khusus Ormawa. Izin, Bu. Nah, jadi Mm. sebenarnya kita udah menyiapkan PPT, Bu, berdasarkan Oh, penggunaan yang heeh, telah. heeh, heeh. Jadi kami juga ada pembuatan PPT yang dimana penjelasannya itu Mm-mm, mengenai peran pajak dan mm-mm, ya, belanja bahan, belanja jasa, seperti itu sih, Bu. mm-mm, mm-mm. Nah, kalau dari situ yang mau kalian tanyain ke ibu itu apa, nak? Izin, Bu, sebenarnya Mm-mm. kami itu masih bingung untuk pajak-pajaknya, Bu, karena Pajak. kami pun masih belajar ya, Bu ya. Mm-mm, ya nggak apa-apa. Kalau pajak berarti ibu nggak usah buka PPT ini. Berarti ibu langsung bentar ada ringkasan pajak dari ini aja pemerintah langsung aja ya. Boleh, Bu. Oh, ntar cariin dulu ya itu di mana ininya. Apa sih ini? So, ini nama filenya apa ya, Mbak? Aspek. Lanjutkan dari Nah, kalau kalian bingung masalah pajak, langsung aja pas nanti selesai kalian PPT kalian mana deh, Cek? Nah, coba kirim ke ibu. Ada nggak yang punya nomor ibu? Iya, tambahin ini nanti. Jadi di pajak itu kan ada beberapa yang pertama itu ada PPh satu. PPh satu ini untuk pajak penghasilan. Misalkan honor pajak PPh satu itu. Kalau kita kan nggak ada RAB gaji kan ya. Kalau di sini kan udah jelas kan kalau PPh satu itu ada gaji, terus ada honor juga. Honornya itu honor narasumber, terus misalkan ada juga honor
Kalau di penelitian itu ada honor peneliti gitu, itu pakai PPh 21. Untuk besaran ininya, besaran pajak yang dipotong itu, kalau nah di sini udah ada juga nih keterangannya. Kalau dia non PNS atau kegiatan, nah biasanya kan eh, misalkan honornya itu diberikan ke mahasiswa gitu. Tapi mahasiswa itu sebagai pembicara narasumber gitu. Biasanya kan mereka nggak punya NPWP tuh. Berarti pajaknya tanpa NPWP 6%. Kenapa? Oh ini dulu. Ibu sambil ini anak sambil kerja. Tadi sampai PPh 21 ya. Jadi kalau di PPh 21 itu pajak yang terpotong itu 5% untuk yang ber-NPWP. Kalau misalkan dia tidak ada NPWP baru dia pakai pajak yang 6%. Nah, kita tuh biasanya yang kegiatan ini nih. Kursor Ibu kelihatan nggak? Ibu ngarahin kemana? Enggak ya? Kelihatan? Terlihat ya nih, ini. Kita tuh cuman yang kegiatan ini aja. Ini kan secara umum dari pemerintah kan langsung. Kalau kita itu biasanya hanya di kegiatan. Nah, selanjutnya itu ada PPh 22. PPh 22 itu untuk belanja barang. Belanja barang itu terpotongnya 1,5%. Nah, ini kan Ibu jelasin dulu kan eh, pajak itu ada apa aja. Nah, nanti setelah itu kita coba langsung ke ini ya, ke RAB kita. Oke? Nah, ini kalau belanja barang itu kita lihat di sini kan dia kalau ada NPWP 1,5%, kalau nggak ada berarti 3%. Nah, PPh 22 ini baru bisa terpotong atau dikenakan PPh 22 ketika total notanya itu di atas 2 juta. Kalau misalkan di bawah 2 juta, itu nggak perlu kena PPh 22. Nah, terakhir itu ada PPh 23. Kalau PPh 23 ini untuk jasa. Nah, ada belanja jasa, belanja sewa juga tuh. Biasanya dia dikenakannya PPh 23 sama kalau dia ada NPWP pakai 2%, kalau nggak ada NPWP dia pakainya 4%. Nah, kalau jasa dan sewa ini dia mau berapapun transaksinya itu tetap dikenakan pajak PPh 23 ini. Beda sama PPh 22 tadi. Kalau PPh 22 tadi kan kalau dia di atas 2 juta baru dikenakan PPh 22. Nah, kalau yang PPN, PPN ini untuk semua pembelian barang dan jasa. Itu dia dikenakan ketika di atas 2 juta. Mana ini? Nah, itu kalau pajak yang dikenakan di kegiatan itu ada 4 itu, PPh 21, PPh 22, PPh 23 sama PPN. Nah, ini coba Ibu cariin contoh RAB. Mana ya? Oh, RAB kalian aja ya, biar kalian.
Belum. Iya, baru mulai nih. Nih, Ibu tunjukin RAB kalian. Nih, ini RAB kalian. Terus tadi ini contoh pajak. Kalian harus buka ini sih, apa namanya, ringkasan ini, ringkasan yang tadi, ringkasan pajak yang Ibu kasih. Ibu kasih ke nomor yang tadi chat Ibu ya. Baik, Ibu. Nah, mana ya tadi? Ini. Nah, kalian sambil buka itu ya, nanti Ibu tanyain. Nih contohnya. Nah, pajak itu kan tadi Ibu kan udah bilang tuh kalau misalkan pajak itu bisa dikenakan ketika di atas 2 juta kan untuk beberapa pajak tertentu. Nah, itu dikenakannya untuk satu nota atau satu vendor gitu. Misalkan nih, ini enggak ada vendor ya, Ibu tambahin. Misalkan snack ini dia satu nota nih. Satu nota nih, misalkan dia dari atas sampai bawah ini satu nota ya. Misalkan vendornya adalah nota nih. Vendornya adalah PB Swalayan misalkan. PB Swalayan. Nah, tapi di sini karena ini adalah belanja bahan, tadi belanja bahan kenanya pajak apa aja? Ada yang ingat nggak? PPh 22 dan PPN. Ya, kenanya kalau bahan itu PPh 22 dan PPN. Tapi kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi di sini kalau total dari nota ini adalah 1,5. Yang mana tadi Ibu udah sebutkan kalau misalkan dia di bawah 2 juta dia tidak terkena PPh 22 dan juga dia tidak terkena PPN karena dia masih di bawah 2 juta. Misalkan dia ini transaksinya ternyata di atas 2 juta gitu ya. Contohnya aja ya itu ya. Berarti kan dia terkena PPh 22 kan? PPh 22 sebesar 1,5% ketika dia punya NPWP. Nah, kita lihat kan PB Swalayan pasti dia punya NPWP lah ya, karena kan udah toko besar. Nih, kita coba. Ini Ibu bisa edit nggak sih? Bisa. Nah, ini kan nih. Jadi rumusnya adalah sama dengan total sebelum pajak itu dikali dengan 1,5%. Kenapa 1,5%? Karena dia punya apa? Nih, ini kan bisa ditarik aja ya ke bawah sama ke semuanya. Ini misalkan tadi nanti Ibu ini lagi merubah materi. Nih, misalkan ini dia transaksi totalnya ya yang kita lihat. Transaksi total. Nih, transaksi total ini yang kita lihat. Misalkan ternyata ini 60. Tuh, dia udah di atas 2 juta berarti terkena PPh 22. Ini PPh 22-nya. PPh 22-nya dan terkena PPN. Kenapa kena PPN? Karena dia di atas 2 juta. Nih, berarti dia rumusnya sama dengan total sebelum pajak dikali 11%. Ini berlaku sama yang sampai bawah sini semua. Ini adalah total dari pajak 11% per itemnya.
Nah, ini. Jadi dari transaksi belanja bahan yang udah dibelikan di PB Swalayan ini sebesar 2,4 juta. Tadi maaf ya, itu sambil ini menjawab yang di ruangan tadi. Jadi intinya belanja bahan yang ada di PB Swalayan ini sebesar 2,4 juta itu terkena PPN 11% dan juga PPh 22. Nah, nanti di sini kan ada tabel lagi nih jumlah diterima. Nah, jumlah diterima ini apa? Jumlah diterima ini adalah total sebelum pajak dikurang seluruh PPh. Jadi kan di sini ada PPh 22 doang kan yang yang dikuranginya. Berarti hanya total sebelum pajak dikurang PPh. Nih, ini jumlah diterima kalian nanti sebesar 1,7. Tuh, ini. Kalau total ini adalah total sebelum pajak ditambah sama PPN. Tuh, total sebelum pajak ditambah PPN. Nanti nominal yang diterima sama PB Swalayan itu kan hanya 2,4 kan? Nominal yang diterima sama kita itu 2,4. Tapi kita harus itu dikurangin lagi sama PPN karena kita harus bayar pajak kan PPN ini 2,73. Jadi sebenarnya memang kalau yang diterima ke mahasiswa itu biasanya ya total sebelum pajak ini. Karena kalau pajak ini yang membayarkan tuh langsung ITERA. Ada yang mau ditanyain? Cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyain? Berarti udah paham ya kalau misalkan apa tadi belanja bahan itu kena pajak apa aja? Coba Ibu tanya kalau belanja bahan kena pajak apa aja? PPh 22 dan PPN, Bu. Ya, terkena pajak PPh 22 dan PPN ketika Lebih dari 2 juta. ya lebih dari 2 juta. Terus PPh-nya 1,5% itu ketika apa? Tanpa ada NPWP. Ya, kalau tanpa NPWP berarti 3%, Bu. ya udah. Berarti udah paham ya kalau PPh 22 ini untuk belanja bahan. Nah, di sini kan kalian ada belanja konsumsi. Belanja konsumsi ini sama kayak belanja bahan, bahan habis pakai. Nih, berarti kan tadi 11%. Terus PPh-nya sama, misalkan dia memang punya NPO. Kalau yang ini berarti kita coba dia nggak punya NPWP. Misalkan warungnya tuh nggak punya NPWP, dia 3% kan berarti. Ini 3%. Sorry. Tuh, 3%. Nah, ini ketika dia tidak ada NPWP. Ini ketika ada NPWP. Oke, aman ya belanja bahan. PPh 22 aman. Kita lanjut ke PPh 23. PPh 23 ini dia ada belanja jasa dan belanja sewa. Misalkan dan kalau misalkan ada memang kalian belanja sewa dan belanja jasa itu kan tabelnya pisah kan ya nak ya. Ini misalkan ini belanja jasa dulu.
Makasih ya, Mas. Belanja jasa ini tadi kan Ibu udah jelasin kalau belanja jasa kenanya PPH berapa? 23, Bu. Ya, PPH 23. Nah, contohnya apa aja sih belanja jasa ini? Belanja jasa ini ya segala belanja barang yang kita custom itu masuknya di belanja jasa. Tapi kalau misalkan kita belanja belanja misalkan kita beli name tag. Nah, name tag itu kan dia ada yang jasa, ada yang bisa masuk jasa, ada yang bisa masuk bahan kan. Kalau belanja yang bisa masuk jasa itu ketika kita name tag-nya custom. Kita udah punya desain sendiri, kita udah punya minta fotonya dimasukin sendiri, itu masuknya ke jasa. Tapi kalau misalkan belanja name tag, tapi kita beli yang misalkan di PB itu kan ada sih name tag yang cuman plastiknya aja. Nah, itu masuknya ke bahan. Tapi kalau misalkan custom, itu segala barang yang custom itu masuknya ke jasa. Misalkan di sini kita custom name tag. Kayaknya kalian ada sih name tag ya. Nih, ID card. Nih, misalkan ID card. Ada dua ya di sini kalian. Ininya pertama tumbler. Tumbler ini kan tumbler ini kita bisa lihat dia tumblernya custom atau tumbler yang langsung beli kan ada kan di swalayan itu tumbler yang kita langsung udah jadi gitu tanpa kita custom. Kalau misalkan custom masuknya jasa, kalau misalkan langsung beli berarti masuknya di bahan. Ini taruhlah tumblernya adalah custom. Oke, misalkan ini belum. Sebentar. Oke, ini sama ya, Nak ya. Jadi kalau di sini kan totalnya masih 1,8. Nah, tadi Ibu udah jelasin kalau PPh tiga ini berbeda sama PPh dua. Kalau PPh dua itu dia ada syarat tambahan dikenakan PPh dua ketika belanjanya di atas 2 juta. Tapi kalau PPh tiga ini tanpa minimal transaksi, semua transaksi dari belanja jasa itu dikenakan PPh tiga. Nih contohnya ya, berarti kan ini dia 1,8. Misalkan ini kita belinya di dua tempat yang berbeda. Misalkan ini tadi di PB, yang satunya di Dioni misalkan. Nah, yang Dioni ini kan hanya 360.000 habisnya. Tapi karena PPh tiga tadi dia syaratnya adalah semuanya tanpa minimal transaksi, berarti kan dia terkena PPh tiga walaupun hanya 360.000 ini. Sama kayak PPh dua dia ada kalau misalkan ada NPWP dia 2%, kalau tanpa NPWP 4%. Nah, contohnya di sini kan 2% berarti dia berarti toko Dioni ini dia punya NPWP. Kita tulis 2% dikali total sebelum pajak. Sama. Yang bawah juga. Yang bawah ini kita belinya di PB. Totalnya 1,5. Nah, misalkan dia ternyata toko si PB ini ternyata dia misalkan nggak ada NPWP, berarti ini kita ganti dari 2% menjadi 4%. Nah, gitu ya. Oke.
Nah, kalau PPN ini di sini dia di sini menurut kalian di sini si belanja yang di Dio nih kena PPN 11% atau tidak? Enggak sih. Soalnya Ya, 2 juta. ya benar. Karena dia tidak lebih dari 2 juta. Walaupun ini digabung juga kan dia nggak lebih dari 2 juta. Jadi mereka ini tidak terkena PPN 11%. Jumlah diterima tadi udah Ibu jelasin. Karena di sini PPh-nya 23, berarti jumlah diterima sama dengan total sebelum pajak dikurang dengan PPh 23. Oke, berlaku ke poin yang bawah. Nah, kalau misalkan PPh 23 ini dia tidak hanya untuk jasa, tapi juga untuk sewa. Nih, Ibu tulis di sini dan sewa aja ya. Contoh, misalkan kalian sewa apa? Sewa penari. Ah, Oh ya, sewa pick up. Pick up tulisannya gimana tuh? Pick up gini bukan? Terus spesifikasinya misalkan 1 hari. 1 hari 1 mobil. Misalkan sewanya di apa? Rental apa gitu ya, rental A. Karena 1 hari 1 mobil berarti kuantitinya kan 1. Satuannya hari, misalkan. Terus harga satuannya seharinya misalkan berapa nak? 300.000. Apa 150? 150 lah coba ya. Totalnya 150. Nah, kalau misalkan totalnya 150 kan tadi karena dia ini statusnya sama aja kayak belanja jasa, berarti dia tetap dikenakan PPh 23. Sama tadi kayak yang jasa, kalau misalkan dia ada NPWP kenanya 2%, kalau tanpa NPWP dia kenanya 4%. Total sebelum pajak dikali 2%, misalkan dia punya NPWP. Tuh, 300. Nah, kalau jasa dan sewa ini sama dia, sama-sama dikenakan PPh 23. Kalau dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain, ada yang masih bingung? Kalau belanja jasa? Halo? izin bertanya Bu. Iya. Kalau kayak print kayak gitu-gitu Bu, Hmm. itu jatuhnya Nah, kalau print itu kita kan apa ya? Kita tuh meminta jasa fotokopi itu untuk mencetak dokumen kan. Berarti masuknya jasa. Tuh, jadi kalau print-printan itu masuknya jasa. Jadi dilihat barangnya itu kalau misalkan belum jadi gitu, itu biasanya masuknya jasa kayak misalkan banner itu. Kita kan minta kita membayar jasa mereka untuk mencetak banner. Berarti kan masuknya jasa. Tuh, ada lagi yang mau ditanya? sama izin Bu yang PPh 21 ya Bu tadi. BPH 21 belum. Kita masih di PPH 23. Oh ya, Kenapa PPH 21 tapi? selain ya, yang kayak gaji seperti itu, Mm-mm, mm-mm, hanya untuk mahasiswa itu pakai mm-mm, PPh 1 itu Bu. mm-mm. Iya. Jadi kita clearin dulu di PPH 23 ini berarti udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Izin bertanya Ibu, Oh, ada. Ya, silakan. kalau saya lihat dari Mm-mm.
contoh pajak yang Ibu share tadi, itu di Mhm, PPh 23 itu mhm. ada tentang belanja penyediaan makanan dan minuman. Jadi kalau untuk makanan itu masuknya di PPN atau PPh Yang mana? PPh 23. Enggak, Kalau yang Ibu share, yang Ibu share. yang ada jenis-jenis pajak, Ibu. Jenis-jenis pajak. Oh, termasuk penyedia makanan, minum, atau jasa catering. Nah, kalau misalkan kita belinya kotakan, misalnya nasi kotak, kita kita membeli nasi kotak 900, ya. 900 kotak, itu kan kita belinya nasi kotak ya, Nak ya. Jadi itu masuknya ke belanja bahan, belanja habis pakai. Tapi kalau misalkan kita membayar jasa catering gitu, jadi dia jasanya, jadi nggak hanya cuman mereka menyediakan makanan, tapi kan kalau catering itu biasanya udah ada mejanya lah, udah ada apa piringnya, sendoknya, jadi kita udah terima jadi, itu masuknya baru ke jasa gitu. Jadi dilihat dulu kita itu yang mau dibeli itu apa. Kalau misalkan penyedia jasa catering itu ya masuknya jasa. Nah, catering dia nggak hanya ngasih barang doang, tapi mereka juga memberikan jasa pelayanan yang lainnya juga gitu. Cukup jelas? Jelas, Ibu. Berarti kalau dia lebih dari 2 juta dia, kena PPh 22 dan PPN juga ya, Bu? Ya, enggak. Bukan PPh 22 kalau dia catering. Kalau dia catering dia masuknya ke PPh berapa tadi? PPh 23. Ya, karena dia jasa. Kecuali kita belinya hanya barang, barangnya aja, makanannya aja yang kita beli. Itu baru masuknya tadi benar yang 22 sama PPN. Tapi kalau misalkan kita catering 2 juta gitu ya. Berarti kenanya pajaknya PPh 23 dan PPN 11%. Ada lagi yang mau ditanya tentang pajak PPh 23? Ada lagi, Nak? Cukup, Bu. Cukup ya. Paham ya kalau yang jasa sewa ini. Terus terakhir kita ada PPh 21. Nah, misalkan sebenarnya kalau ini diteranginnya ke apa namanya mahasiswa, itu kan sebenarnya kalian nggak ada tuh PPh 2 apa belanja honor itu jarang banget karena kalian ada nggak belanja honor? Belum pernah kan? Pernah nggak? Pernah, Bu, itu biasanya kalau di acara-acara yang undang materi dari luar ya, Bu? Ya, benar itu. Tapi kan pada eksekusinya kan dana yang disediakan oleh kemahasiswaan itu kan memang PPh 21 untuk yang pajak PPh 21 honor ini jarang kan. Cuman nggak apa-apa dijelasin aja. Siapa tahu mereka berkegiatan di kegiatan kemahasiswaan yang pusat yang ada pagunya gitu. Misalkan belanja honor. Honor. Ini tadi dia PPh 21. Ini PPh 23. Jadi, oke. Ini untuk PPh 21 ini untuk belanja pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Penghasilan yang mana kalau di kita itu dia di sini itu kegiatan. Kita yang kegiatan ini. Nih, karena kalau yang misalkan gaji ini kan udah kita bukan gaji kan. Kalau misalkan pembayaran narasumber itu bukan termasuk gaji. Itu adalah kegiatan. Nah, contohnya misalkan narasumber. Narasumbernya
uraian misalkan tim keuangan misalkan nih, tim keuangan ITERA misalkan ya, ini misalkan. Tapi pada aslinya itu nggak boleh kita membayarkan di instansi yang sama. Misalkan uangnya ITERA untuk dibayarin ke pegawainya ITERA di luar gaji, itu nggak boleh. Misalkan tim keuangan UGM, kita ngundang materi. Terus narasumber misalkan kalau narasumber itu biasanya 4 jam. Satu hari 4 jam dikali 1 hari dikali 1 orang. Misalkan 2 orang. Nah, ininya UGM tadi kan. Misal kuantitinya berarti 4 dikali 2 kan. Karena ada 2 orang. 8 orang per jam. OJ. Harga satuannya itu misalkan per jamnya 700.000. Nah, kalau misalkan honor ini, dia ada aturannya. Aturan berapa besaran honor gitu ya. Itu ada di PMK, bisa dicek. Namanya PMK 2. Sebentar, Ibu. PMK terbaru 2025. Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan. Nih. Nah, yang Ibu tahu kalau misalkan pajak kok pajak sih. Kalau misalkan nominal narasumber itu yang paling kecil itu 700.000 per jam. Ini maksimalnya ya, 700.000. Dia itu nanti dibedainnya berdasarkan ini, pangkatnya. Nah, pangkat terkecil itu yang paling besar 700.000. Misalkan kalau di SBM-nya 700.000, kita mau anggarinnya per jamnya 200.000, nggak apa-apa karena itu menyesuaikan pagu yang ada kan, menyesuaikan kemampuan dari instansi tersebut. Misalkan 700.000, berarti tadi kuantitinya 8, 5.600.000. Nah, ini PPh kenanya PPh 21 karena ini adalah merupakan pajak penghasilan. Kalau PPh 21 tadi yang ber-NPWP itu 5% sama dengan misalkan 5% indikator sebelum pajak dikali 5%. Nah, 280.000. Nah, kalau misalkan PPh 21, salah. Kalau misalkan pajak penghasilan itu tidak dikenakan PPN. Karena tadi udah dijelasin kalau PPN ini hanya untuk belanja barang dan jasa. Dan sewa juga di sini. Tapi karena ini dia pajak penghasilan, berarti tidak dikenakan PPN 11%. Jumlah diterimanya, total sebelum pajak, dikurang dengan PPh 21. Nah, ini adalah dana yang akan masuk langsung ke narasumber sebesar 5.320.000 karena sudah dikurangi oleh PPh 21. Nah, itu untuk yang pajak penghasilan. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain, Nak? Halo? Ada kemana nih kalian?
Mungkin belum ada, Ibu. Belum ada. Berarti udah cukup jelas. Yang PPh 21 juga. Karena kalau PPh 21 ini memang biasanya untuk belanja narasumber. Kalau gaji kan tadi nggak ada. Udah kalau dari pajak itu hanya itu aja sih, Nak. Hanya ada PPh 21, ada PPh 22, PPh 23 sama PPN. Nah, apalagi yang mau ditanya? Selain pajak. Yang Nah, kalau bicara yang masalah nota itu bisa, Bu. nota, boleh. Kalau nota, Kalau nota itu kan kemarin itu wajib ada ininya, Bu ya. Kalau di atas 5 juta wajib bermatra ya, Bu ya. ya benar. Ntar Nah, Ibu keluarin materinya. Sambil Ibu cari materinya, kamu ini aja, jelasin aja apa yang masih dibingungin sama nota. ya Bu, seperti kayak ketentuan-ketentuannya, Bu, baik Mm-mm. terus bermatra, terus misalnya minimal berapa juta untuk memakai materai tersebut. Mungkin seperti itu sih, Bu. Oke. Hmm. Nah, tadi pajak udah, sekarang nota. Kalau nota ini, nota yang sesuai ketentuan itu, dia ada kopnya. Kursor Ibu terlihat nggak? Kursor Ibu terlihat? Ini namanya kop. Kop dari nota. Terus Lihat, Bu. nggak terlihat ya. Iya, Bu. Tapi yang di pojok nih ibu kasih tahu aja ya, yang ada gambar mobil itu Almira tulisannya kan. Nah itu namanya kop, kop nota. Paham? Tahu nggak yang mana? Yang ibu maksud? Paham, Bu, paham. Paham ya. Nah terus selanjutnya dia harus ada cap. Nah cap itu yang ada di kanan bawah itu cap. Terus ada tanda tangan. Dan jika dia di atas 5 juta, itu harus ada materai 10.000. Nah, sebenarnya di apa peraturan menteri tadi itu ada juga tulisannya ya dikenakan materai itu ketika di atas 5 juta. Jadi apa yang harus diperhatikan itu nota yang sah atau nota yang bisa diklaim ketika notanya ada kop, ada cap, ada tanda tangan dan materai ketika di atas 5 juta. Dan posisi materainya itu eh, tanda tangan sama capnya harus eh, dikenain gitu, nah sesuai dengan contoh ini. Jadi bukan materai terus sebelahnya ada tanda tangan, sebelahnya ada cap, itu bukan ya nak ya, itu salah ya. Yang benar itu seperti contoh ini. Jadi biasanya kan nempel materai dulu di tanda tangan baru dicap. Gitu. Nah, ini contoh nota yang tidak sesuai. Yang sebelah kiri ini kenapa dia notanya tidak sesuai? Kalau sesuai dengan yang Ibu jelasin tadi, kenapa dia kok bisa dia masuk di nota yang tidak sesuai? Dia bisa jawab? Karena tidak ada kop. Tidak ada kop. Terus apa lagi? Kalau yang sebelah kiri itu juga tidak ada cap, Bu. Iya, benar. Tapi dia benar tidak ada materai karena transaksinya hanya 10.000. Nah, ini yang harus diperhatikan. Biasanya anak-anak itu, mahasiswa itu eh, belanja di tempat-tempat yang dia notanya tidak bisa diklaim, misalnya di warung gitu, asal aja beli. Sedangkan ya itu karena kita sudah di
diberitahu gitu ya, bahwa nota yang bisa diklaim itu ya harus ada kopnya. Berarti dari sebelum belanja kita harus sudah tahu, oh di sini tuh nggak boleh karena dia pasti nggak ada kopnya atau dia nggak ada capnya. Berarti lebih baik ke misalkan Alfamart gitu, boleh. Indomart atau ya swalayan-swalayan yang dia pakai nota cetak, itu malah lebih boleh. Tapi balik lagi kalau misalkan di swalayan itu kita belanjanya di atas 5 juta, kita tetap bawa materai. Kita bawa materai, kita tempel di nota struk itu, kita minta cap sama tanda tangan biar nota itu bisa resmi gitu ya. Karena di atas 5 juta. Gitu untuk nota. Ada yang mau ditanyain? Oh, yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini kenapa dia masuk ke nota yang tidak sesuai? Ada yang Karena tidak ada suratnya, kop nota, Bu. iya, benar. Nah, berarti udah paham ya kalau untuk nota? Ada yang mau ditanyain lagi? Izin, Bu, izin bertanya, Bu. Hmm, Eh, kan kamu itu ini, Bu, eh, kemarin itu belanja, mm-mm. namun ada kop notanya, ada tanda tangannya, namun nggak ada capnya, Bu. Tapi di bawah 1 juta gitu, Bu. Itu bisa nggak, Bu? Nah, tadi udah Ibu jelasin. Coba teman-temannya ada yang bisa jawab nggak? Dia kasusnya notanya ada kopnya. Terus juga tadi tanda tangannya ada. Transaksinya di bawah 5 juta tapi nggak ada capnya. Kira-kira itu bisa diklaim nggak? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa ya, Bu? Iya, nggak bisa karena syaratnya itu udah 3 itu. Ada kopnya, ada capnya, dan ada tanda tangannya ketika di bawah 5 juta. Tapi kalau ketika di atas 5 juta, dia harus ada materai. Jadi bukan berarti misalkan ada capnya aja, nggak ada kopnya. Itu bisa, bukan. Jadi mereka harus ada 3 ketentuan itu tadi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Izin, Bu. Soalnya Mhm. kami belanja kan di Sambal Alu ya, Bu ya, untuk makan ya, Bu Ya, ya. heeh, sambal alu. Di mereka itu Mhm. nggak ada capnya, cuma emang Mhm. printnya itu emang cetak, Bu. Tapi ada Ya. tulisannya juga, Bu. Kalau seperti itu, apakah tidak diterima juga, Bu? Nah, kalau beda dia sama tempat yang dia udah punya apa ya, kan kalian juga dibelinya itu ini kan lewat transfer nggak sih, Nak, kemarin itu? Iya, Bu. Nah, transfernya pun mereka udah punya apa, nomor rekening perusahaan. Nah, itu nggak apa-apa kalau itu, nanti dilampirinnya itu ya sesuai sama bukti transfer itu juga, karena bukti transfernya itu langsung ke rekening perusahaan, itu nggak apa-apa, resmi itu. Kan beda kan dia, dia, badan usaha, jadi dia udah punya nomor rekening sendiri, dia udah ada lisensi sendiri gitulah. Jadi kalau itu notanya masih bisa dipakai, nggak apa-apa. Izin, Bu, sekali lagi, Bu. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini, Bu, kan kita kan belanja untuk snack itu, Bu. Jadi Mhm, sudah tanya, sudah ada kop notanya, tanda mhm, tangannya, ada alamatnya juga segala macam. mhm, Namun memang dari tokonya memang tidak ada capnya gitu, Bu. Tapi mhm. sudah beli juga, Bu. Kalau seperti Nah, itu sanksinya seperti apa ya, Bu? ya itu kalau misalkan dia cash itu adalah nggak bisa, nah nggak bisa diklaim. Jadi ya karena ibu udah briefing kalian dari sebelum dana itu masuk ke kalian, harusnya kalian udah tahu. Berarti di situ nggak bisa diklaim gitu. Ya kalau
kalian bisa ngelobi dari tokonya untuk minta buat cap untuk mereka itu, karena kan itu nanti balik lagi ke mereka kan capnya itu. Bukan 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 cuman untuk kita aja dia ngecap si notanya itu. Nanti kan kalau misalnya ada transaksi besar harusnya mereka juga pakai cap kan, karena kan kalau dari pemerintah ya syaratnya itu gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada si cap itu di nota itu ya tetap aja nggak bisa diklaim di pemerintah. Solusinya apa? Ya solusinya ya kalian ngelobi tokonya itu untuk punya capnya. Gitu, karena nggak bisa. Itu udah saklek, harus ada kop, ada cap, sama tanda tangan. Apalagi snack kalian kan ngajuinnya pasti banyak kan, itu nggak cuman 40.000, 20.000, itu pasti banyak kalian. Kalau udah tahu tempatnya nggak ada capnya, nggak ada kopnya, atau malah nggak ada notanya, ya harusnya kalian bisa cari tempat lain gitu. Yang misalkan notanya tuh nota struk gitu, itu masih bisa. Nah, kalau nota struk itu yang ini di luar konteks pertanyaan tadi ya. Kalau misalkan nota struk harus difotokopi karena kan dia ada masa ininya kan. Dia bisa hilang setelah berapa hari atau bisa aja dia kena apa jadinya hilang itu tulisan-tulisannya. Jadi setelah dibeli itu ada nota struk itu langsung kalian fotokopi biar nggak hilang gitu. Itu tambahan materi ya. Dan ada lagi yang mau ditanya? Tadi udah pajak, terus nota. Lagi kalau dari materi kalian ini, coba Ibu cek. Nah, ini kalian itu ngasih contoh tabel rap kegiatan pelatihan, itu digabungkan semuanya. Nah, baiknya kalian pisah. Karena kalau Ibu lihat di contoh tabel rap kegiatan kalian itu dia ada belanja sewa, ada belanja konsumsi, ada honor, ada pengadaan ATK, ada dokumentasi. Nah, baiknya kalian spesifikasiin dulu, dikelompokkan berdasarkan dia belanja bahan atau dia belanja sewa atau dia belanja jasa, itu baru kalian bisa ini kasih pajak. Nih, di sini kan kalian tiba-tiba ada PPh 2%. PPh-nya ini PPh apa dulu gitu. Itu masih masih perlu diperbaiki ya. Siapa yang buat PPT-nya? Itu ada dari penanggung jawab pematerinya, Bu, untuk pembuatan PPT-nya. Iya, jadi baiknya karena kan kita punya format sendiri gitu ya di ITERA ini. Jadi itu akan membingungkan gitu. Tiba-tiba PPh 2% gitu. Ini PPh-nya PPh apa dulu nih gitu kan. Karena kan tadi Ibu udah jelasin tuh apa aja jenis-jenis PPh. Nah, kayak misalkan sewa ruang pelatihan. Nah, sewa ruang pelatihan ini masuknya ke PPh apa tadi? Ada yang bisa jawab? Sewa? PPh 23, Bu. Nah, kalau konsumsi peserta? Kalau dia berupa nasi box masuknya ke PPh 22 dan PPN Hmm. kalau di atas 2 juta, dan kalau dia berupa catering masuk PPh 23. Ya, karena dia jasa. Nah, kalau honorarium narasumber nih di sini, PPh-nya apa? PPh 21, Bu. Ya, kalau pengadaan ATK. Pengadaan ATK ini kan maksudnya beli ATK gitu kan, belanja ATK. Maksudnya PPh apa? PPh 22 dan PPN. Ya, itu ketika di atas 2 juta ya.
Nah, kalau dokumentasi kegiatan ini masuknya kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Kalau dokumentasi kegiatan itu kan kita menyewa orang gitu ya, jasa, lebih ke jasa sih. Kalau barangnya, kalau kameranya itu masuknya ke sewa, tapi kalau misalkan jasa dokumentasi kegiatan, berarti masuknya ke jasa. Jasa tadi PPh-nya, PPh apa? Ya, PPh apa? Dua tiga. Ya, PPh 23. Nanti ya PPh-nya dilihat lagi tuh nominalnya berapa, apakah dia kena PPh atau tidak, apakah dia kena PPN atau tidak. Nah, itu lebih baik nampilin tabelnya itu yang langsung per spesifikasi belanjanya daripada kalian seperti ini. Kalau seperti ini bingung kan pasti. Tiba-tiba ada PPh 2%, tiba-tiba PPh-nya 11% gitu. Karena kan harusnya honorarium tidak kena PPN 11%. Itu. Ya diperbaiki ya yang tabel ini. Siapa yang buat PJ-nya? Besok ya kalian ini materinya. Nah, ya kan masih ada waktu kan ya kalian buat tabel aja. Berarti apa namanya? Buat sheet baru gitu ya, buat lembar baru. Nanti berarti contoh tabel RAP belanja bahan, terus contoh tabel RAP belanja jasa, terus sama honor gitu. Jadi langsung bisa kalian indikasi itu PPN-nya kena berapa, PPh-nya kena berapa, atau dia bahkan tidak kena pajak sama sekali gitu. Oke? Nah, ini simulasi. Hmm. Nah, ini udah untuk simulasi ini ya mereka kalian udah ngasih apa arahan lah ya. Nanti kan pasti mereka buat RAB-nya. Nah, nanti kan yang ngoreksi kalian ya kan pasti RAB-nya, ya kan? Yang ngoreksi kalian kan nanti RAB-nya yang setelah simulasi ini selesai. Nah, yaitu tadi berarti kalian ketika ngeliat RAB-nya itu kalian lihat dulu, yang pertama spesifikasiin dulu, kelompokkan. Ini belanjanya udah benar belum di bahan, ini benar nggak di jasa gitu. Setelah itu udah benar semua pos-posnya, baru kalian indikasi lagi, ini kena pajak apa, pajaknya, terus apakah dia kena kena PPh, apakah dia punya NPWP, nah itu baru kalian apa indikasi di situ. Nanti selesai kalian udah tahu nih salahnya di mana, nanti mereka perbaiki lagi sampai RAB-nya itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Udah kalau di sini kalian udah selesai ya? Udah cuman sampai simulasi aja. Untuk yang berarti ini ditambahin lagi ini nak apa? Ditambahin contoh nota yang benar tadi. Nanti ibu share PPT ibu. Jadi cuma nambah yang nota aja. Ada lagi yang mau ditanya atau mau dibahas? Cukup, Bu. Cukup. Berarti kalian udah siap ya nanti buat bawain materi ini. Sebenarnya fokusnya lebih ke gimana caranya anak-anak ini udah siap untuk buat RAB. Oke? Siap, Bu, insya Allah. Ya nanti kalau misalkan kalian nyusun lagi nih kan tadi ibu udah kasih tahu tuh beberapa yang harus diperbaiki. Nah nanti kalau misalkan kalian lagi perbaiki terus bingung, nggak apa-apa chat ibu aja. Tanya bu ini tadi apa ya bu gitu.
apa, "Bu, ini udah cukup belum, Bu?" Gitu. Apalagi materi yang harus dimasukin, itu nggak apa-apa, tanya aja ke Ibu. Yang jelas tadi catatannya adalah kalian masukin dulu peraturan yang dari pemerintah terkait apa aja jenis-jenis pajak, sama yang belum ada di sini itu nota, contoh nota yang benar. Udah itu aja sih. Nah, kalau memang tidak ada lagi yang mau ditanyain, berarti kita akhiri aja ya Zoom-nya. Semoga kalian bisa paham gitu apa yang udah Ibu jelasin tadi. Semoga juga kalian lancar nanti ngejelasinnya. Oke? Ini ada berapa orang sih nanti yang akan presentasi ke mahasiswa? Oh, ya udah. Bisa lah ya. Bisa ya, siap ya kalian. Insya Allah, Bu. Udah. Ya udah diperbaiki dulu PPT-nya ya. Iya, Bu. Sekian dari Ibu. Tadi nggak assalamualaikum ya. Ibu tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Ya.